Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Dewata Samudra. Hari ini saya membahas tentang konin. Jadi di beberapa waktu yang lalu saya membuat sebuah postingan di YouTube dan di situ saya bertanya ke teman-teman semua yang ingin requestnya, dan kebetulan ada salah satu pertanyaan yang menurut saya menarik, dan memang pertanyaan ini memang ini apa namanya? Menurut saya memang di beberapa daerah juga lagi tren ya, lagi mungkin pembahasannya ke situ. Jadi kemarin ada pertanyaan dari Mas Adi Hidayat P yang mengatakan, kalau menurut saya yang belum Om share video tentang bagaimana konin bisa nagen atau satu titik. Karena sekarang di tiap perlombaan konin nagen atau satu titik jadi nilai plus 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 buat juri. Salam dari Konin Batam Om. Oke, makasih Mas Adi Hidayat pertanyaannya, dan salam juga dari saya dari Bali. Sebelum saya masuk ke penjelasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe channel ini. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di sebelah kanan supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya ketika saya upload video. Gak usah lama-lama lagi, saya akan memulai membahas tentang konin yang nagen satu titik. Kenapa kok sering dilirik juri? Jadi konin nagen itu menurut saya itu lebih ke karakter ya. Konin tuh punya gaya. Kalau dulu kan gaya tarung. Kalau sekarang mungkin gaya bunyi setelah di setting betina ya. Setelah di setting betina jadi gaya bunyi. Jadi tidak semuanya. Nah ini mudah-mudahan di sini ada yang nonton ya, juri khususnya. Tidak semua konin itu bisa nagen, Pak, Mas, Om, Mbak, dan Bapak juri semuanya. Jadi tidak semua konin bisa nagen. Sama halnya dengan burung-burung yang lain, burung-burung fighter contohnya. Nggak semua murai bisa main satu titik, nggak semua kacer bisa main satu titik. Semua punya karakter, semua punya kapasitas masing-masing. Jadi perlu diperhatikan juga, karena menurut saya ini juga sering terjadi di sini, khususnya di Bali ya. Di Jogja, setahu saya Jogja juga pernah saya mengalami hal serupa, yang mana juri lebih nyari konin yang satu titik. Kenapa sih begitu? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya ya, ada omongan segelintir omongan yang pernah saya dengar ya. Nggak perlu saya jelaskan. Jadi konin yang satu titik itu enak. Enaknya kenapa? Juri itu lebih enak nilainya. Karena ketika burung sudah nagen, ada yang bilang kalau burung sudah nagen itu pasti materi keluar semua. Nggak mesti. Burung nagen tuh nggak mesti materi keluar semua. Materi beda lagi konteksnya. Burung main tangkringan pun sekarang materi juga ada gitu loh. Jadi kalau masalah nagen ini, kalau bisa untuk Pak juri semuanya lah ya, yang di beberapa IO, tolonglah jangan kita terlalu pakem dengan sebuah nagen. Ini bukan peleci ya. Konin itu bukan peleci. Konin itu beda dari peleci. Jadi saya harap penjuriannya lebih ini lagi ya, lebih memperhatikan faktor yang menurut saya lebih penting, yaitu irama dan lagu, dan menyusul volume, karena gaya kan terakhir ya, gaya dan sikap itu kan terakhir. Jadi lebih ke situ aja sih menurut saya. Kasihan pemain yang nggak punya burung nagen gitu loh, karena semua burung tuh belum tentu nagen. Pas ada yang main tangkringan sesekali pindah, ada yang ngobrol pindah-pindah tangkringan. Jadi bukan, konin itu sebenarnya bukan burung yang harus nagen, enggak. Jadi ini harus disikapi khususnya untuk juri-juri yang bekerja di IO-IO tertentu. Silakan, mohon, saya pribadi juga mohon untuk juri itu lebih inilah. Janganlah terlalu mikir, wah itu nagen pasti bagus. Enggak ya, bukan begitu. Ya beberapa juri ada yang sudah paham. Beberapa juri juga di Bali pun ada juga yang paham banget penilaian konin itu seperti apa.
Dan yang belum paham juga ada. Oleh karena itu, mari kita sama-sama diskusi tentang hal ini. Saya bukan mengajari ya, saya bukan mengajari. Karena kalau misalkan pertanyaan ini saya jawab dengan, oh cara bikin burung naga tuh gini, nggak bisa. Beda konin, beda karakter, beda sikap morfologinya, dia berkicau tuh beda. Jadi nggak bisa saya harus gini caranya nagen, gini caranya enggak. Saya pribadi juga nggak begitu suka burung yang nagen. Ya burung apa adanya. Saya nggak bisa lihat dari fisik pun kita nggak tahu ini burung nagen atau enggak. Bisa jadi dia over birahi, bisa jadi dia keadaannya memang lagi kurang bagus juga bisa bikin burung nagen loh. Burung yang nggak sehat tuh kadang-kadang juga nagen. Jadi banyak banget lah kemungkinan. Oleh karena itu jangan jadikan nagen itu patokan. Menurut saya jangan jadikan patokan. Dan marilah kita sama-sama biar pemain kon di Indonesia tuh udah banyak banget loh, bener. Banyak banget pemain konin. Jadi nggak mungkin lah katakanlah gantangannya 35 gantangan. Masa disuruh nyari burung nagen semua ya kan nggak mungkin bisa. Ada sih mungkin beberapa persen yang burungnya nagen. Cuman kalau yang nggak nagen ya kasihan. Masa cuma gara-gara nggak nagen nggak juara. Jadi perlu diperhatikan irama dan lagu itu penting banget ya. Penting banget. Kalau khususnya kicauan, sebenarnya semua sama ya, semua sama. Dan saya lihat pun juri itu lebih terkesan mencari kesalahan kalau menurut saya. Karena apa? Karena nilai konin itu tuh susah banget. Banding-bandingnya luar biasa. Yakin, percaya. Nggak mungkin, nggak pasti bingung juri nyari burung terbaik itu setengah mati. Pasti udah bingung mana yang dibuang nih, mana yang dihapus dari ajuan, pasti. Oleh karena itu kembali ke jurinya lagi, mudah-mudahan dengan melihat video saya atau nanti ada waktu bisa diskusi juga sama saya lewat WA juga bisa, lewat manapun juga bisa. Saya nggak mengajari ya, saya mau mewakili mungkin di beberapa kicau mania khususnya teman-teman konin ya, saya mewakili ini. Dan selanjutnya tentang bagaimana caranya tadi udah saya jelaskan. Cara bikin konin nagen tuh kita kembalikan ke koninnya. Di setel tinggi pun juga bisa nagen, bisa enggak. Jadi nggak ada yang tahu. Masternya orang sini tak bikin nagen 1 titik ya emang bisa, tapi nggak mungkin seterusnya burung itu bisa nagen, enggak. Jadi ini perlu doktrin burung-burung nagen juara tuh tolong dihilangin lah, karena saya kurang setuju juga gitu loh ya. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan itu nggak harus 1 titik untuk menjadi juara. Nah itu yang perlu diperhatikan lah, lebih dicamkan untuk semuanya kita pemain, juri dan lain sebagainya. Nggak harus 1 titik untuk jadi juara. Perhatikan lagi hal-hal yang lain, irama dan lagu itu sangat penting ya. Terus misalkan ada teman-teman yang ngerasa, waduh kalau udah kayak gini susah nih nyari burung nagen, gimana caranya? Nah jadi di sini saya juga ngasih opsi ke teman-teman semua. Ngasih opsi itu saya ngasih semacam alternatif buat teman-teman yang nggak punya burung nagen. Teman-teman bisa pelajari IO, bagaimana dia menjuri. Karena kalau saya pribadi sih kadang-kadang kalau udah dikasih tahu itu juri juga kadang-kadang lupa. Makanya saya kalau main amannya itu saya sesuaikan karakter burung saya pada IO tertentu. Misalkan contoh ya, di IO ini ini penilaiannya dia lebih suka burung-burung yang nembak tonjolan, ada pukulan-pukulan gitu, misal tembakan-tembakan gitu. Makanya saya bawa burung-burung yang tipikalnya seperti itu. Dan ada juga IO yang lebih nyari nagennya, 1 titiknya itu. Saya carikan burung yang, jadi seperti itu ya. Menyesuaikan dengan IO-nya.
Ini alternatif ya, ini alternatif. Kalau misalkan nanti hal tadi yang pertama untuk diskusi udah nggak bisa, ya udah terpaksa kita sebagai pemain yang harus punya inisiatif untuk melakukan hal seperti itu. Karena ya itu tadi, nggak semua orang bisa diatur, nggak semua orang bisa diajak diskusi. Mungkin bisa, mungkin enggak. Ya ini cuma alternatif aja sih. Terserah teman-teman mau ikutin atau enggak. Dan untuk selanjutnya, jadi pesan saya di dalam video ini adalah karakter Conan itu berbeda-beda, gaya mainnya, bunyinya juga beda. Dia punya gaya, ada yang nagen, ada yang mungkin apa bahasanya, kalau bahasa Jawanya nyek-nyek atau ngobrol-ngobrol tapi satu titik gitu, ada juga. Ada yang ngobrol sambil offering. Jadi ini harus dipelajari banget lah sama juri-juri, karena untuk kedepannya saya yakin Conan itu pasti ramai sekali ya. Jadi sebagai juri, sebagai event organizer itu harus mempersiapkan. Jangan menganggap ini sebuah kelas Conan itu cuma kelas pinggiran. Ingat, suatu saat Conan akan besar seperti burung-burung lain. Dan yang utama adalah satukan suara. Maksudnya satukan suara itu adalah lebih baik antara pemain dan juri itu saling diskusi. Mungkin setelah gantang atau di lain waktu diajak ngopi atau kemana gitu, ngobrolin tentang pakem. Karena biasanya hal seperti itu lebih bagus sih menurut saya. Lebih lebih enak kita ngobrolnya. Jadi di situ nanti win-win solutionnya ada. Nanti ketemu sama juri, ketemu sama korlap. Peran komunitas juga sangat penting di sini. Peran pemain sangat penting, dan peran juri juga penting juga. Dan itu harus harus disatu padukan lah, supaya nggak ada lagi orang yang ngerasa, duh burung saya yang nagen kok nggak juara, duh burung saya nggak nagen nggak juara. Nah, kita hilangkan stigma kayak gitu tuh, kita hilangkan. Jangan berasumsi, beranggapan seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya untuk Mas Adi Hidayat P. Mudah-mudahan ini bisa terjawab ke Mas Adi dan teman-teman yang mempertanyakan hal yang sama. Nanti di selanjutnya akan saya coba menjawab. Mudah-mudahan bisa melegakan teman-teman semua yang merasakan Conan nggak nagen, nggak juara. Nah, itu supaya nanti kedepannya lebih fair lah, lebih fair. Kasian ya, karena bikin burung bunyi udah susah, ditambah lagi bikin burung nagen yang kita nggak tahu karakternya dia nagen apa enggak. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel saya. Caranya gampang sekali, klik tombol subscribe di sebelah kanan dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya ketika saya upload video. Jadi nanti kalau saya upload langsung ada notifikasinya. Dan saya ganti nama ya, Dewata Samudra. Sama si Omah Conan Dewata Samudra sama, cuman lebih memfamiliarkan nama saya. Jadi jangan lupa subscribe. Oke. Terima kasih banyak. Salam kicau mania Nusantara. Salam Conan Nusantara. Mantap.